Kini kami percaya bahwa di dalam kami ada Roh Kudus. Roh Kudus yang memampukan kami untuk melewati segala rintangan dalam kehidupan kami. Segala persoalan, sakit penyakit, kami percaya kami dapatkan itu Tuhan. Pagi hari ini Tuhan, siang hari ini, dan kami akan mendengarkan firman Tuhan Yesus. Engkau yang berbicara di tengah-tengah kami, Engkau yang mengajar setiap kami. Dalam nama Yesus Kristus, yang siap belajar firman Tuhan bersama kita berkata, amin. Silakan Bapak Ibu duduk kembali, shalom. Puji nama Tuhan, pada kesempatan siang hari ini bersama-sama dengan Bapak Ibu Saudara sekalian melayani di gereja YHS Malang, ibadah yang kedua. Kita buka bersama-sama dalam Galatia pasal 5 ayat yang ke-25. Saya rindu mengajak jemaat YHS Malang membacakan ayat ini bersama-sama. Galatia 5 ayat 25, 1, 2, 3. Jika kita hidup oleh roh, marilah kita berjalan dalam roh. Iya, kita sebagai orang-orang yang di dalam diri kita ada Roh Kudus, kita pun diajar oleh Tuhan Yesus bagaimana kita mengikuti tuntunan Roh Kudus. Sebab kapan saya dan saudara tidak mengikuti tuntunan Roh Kudus, kita akan mengalami yang namanya kekecewaan. Kita akan mengalami yang namanya sakit hati. Kita akan mengalami yang namanya depresi, saudara. Dan oleh sebab itu kehendak Tuhan Yesus dalam kehidupan kita, ketika Yesus naik ke surga, dia berpesan kepada para murid bahwa aku tidak akan membiarkan engkau menjadi yatim piatu. Aku tidak membiarkan engkau sendiri. Aku akan memberikan kepadamu penolong yang lain, yaitu Roh Kudus. Penghibur yang lain, yaitu Roh Kudus. Nah, seringkali ada pemahaman yang keliru, yang seringkali disampaikan oleh hamba-hamba Tuhan. Kalimatnya seperti ini, saudara. Ketika kita menjadi orang Kristen pertama kali, kita mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Sejak saat itu Roh Kudus ada di dalam diri kita. Sebagai orang-orang yang beriman, sebagai orang-orang yang percaya. Apakah itu benar? Kalau kita menjadi orang Kristen, lalu kemudian kita percaya Yesus, ada benih iman di dalam diri kita mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, sejak saat itu Roh Kudus ada di dalam diri kita. Salah, saudara. Yang benar apa? Segala sesuatu dimulai dari Yesus. Segala sesuatu dimulai dari pekerjaan Roh Kudus di dalam kehidupan saya dan saudara. Oleh karena Roh Kudus, oleh karena anugerahnya kita dipilih, sehingga kita menjadi orang yang beriman, percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ada benih iman yang Tuhan tempatkan di dalam diri kita, sehingga pada akhirnya kita mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita memberi diri kita dibaptis, dan kita beribadah hari ini, saudara. Itu semua karena pekerjaan Roh Kudus. Bukan dimulai dari diri kita sendiri, usaha upaya diri kita, tidak. Segala sesuatu harus dimulai dari Yesus, dan diakhiri oleh Tuhan Yesus. Setuju katakan amin? Dialah Alfa, dialah Omega, saudara. Dia yang awal, dia yang akhir. Nah, dikatakan dalam 1 Korintus 12 ayat 3 kembali menegaskan kita. Dikatakan, maka aku memberitahukan kepadamu bahwa tidak seorang pun yang berbicara oleh Roh Elohim dapat mengatakan terkutuklah Yesus. Enggak mungkin orang yang hidup di dalam Roh Kudus, dia berkata, terkutuklah Tuhan Yesus. Enggak mungkin kata ayat ini. Berikut dikatakan, dan tidak seorang pun mampu mengatakan Yesus adalah Tuhan kecuali oleh Roh Kudus. Saya dan saudara percaya kepada Yesus. Kita bisa memanggil dia Tuhan Yesus. Kita bisa menyebut dia sebagai Tuhan, Juru Selamat pribadi saya dan saudara. Itu karena pekerjaan daripada Roh Kudus. Beberapa dari antara saudara yang ada di gedung ini, ketika saudara dulunya adalah orang yang tidak percaya Yesus, dan kini saudara menjadi orang yang percaya Yesus. Karena saudara mungkin dulu waktu masih kecil oleh orang tua saudara yang percaya Yesus, saudara disekolahkan di sekolah Kristen. Sehingga pada akhirnya saudara diajar, didoktrin tentang Yesus, tentang Bible, saudara bertumbuh dan kini saudara ada di tempat ini. Mungkin beberapa saudara seperti itu. Ataukah dari antara saudara yang dulunya nggak percaya, sekarang menjadi orang yang percaya Yesus,
oleh karena kita mendengarkan kesaksian seseorang. Atau mendengar kesaksian dari seorang artis, saudara. Kita mendengar akan hal itu. Wah, dia sakit disembuhkan. Dia mengalami masalah keuangan, Tuhan pulihkan keuangannya. Akhirnya kita berkata, aku mau terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Beberapa dari antara saudara bertobat, percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat karena mendengar kesaksian, atau ada orang yang mengajak saudara datang ke gereja. Dan ada orang ketika dia percaya Yesus melalui media sosial. Ketika dia melihat Facebooknya, melihat akun Instagram, SKY, surat kasih Yesus, surat kekasih Yesus, saudara. Kemudian dia diberkati dan dia mulai belajar siapa itu Yesus. Dia mengenal, dia tanya kepada orang-orang yang dianggapnya percaya Yesus. Dia bertanya banyak. Nah, lalu berada di tempat ini karena melalui media sosial. Apapun caranya, bagaimanapun bentuknya, dulu saudara gak percaya Yesus, sekarang menjadi orang yang percaya Yesus, itu semua saya mau katakan pekerjaan dari Roh Kudus. Amin. Bukan karena media sosialnya, bukan karena orang itu dipakai Tuhan Yesus untuk memenangkan saya dan saudara. Semua pekerjaan Roh Kudus. Galatia 5 ayat 18. Mari kita baca bersama-sama 1, 2, 3. Jika kamu dipimpin oleh Roh, kamu tidak berada di bawah hukum Taurat. Jika saya dan saudara dipimpin oleh Roh Kudus, kita tidak lagi hidup di bawah hukum Taurat. Hukum Taurat mengajarkan usaha dan upaya. Hukum Taurat mengajarkan kita untuk mengandalkan diri kita sendiri. Tetapi orang yang memberi diri dituntun oleh Roh Kudus, dia tidak lagi di bawah usaha dirinya sendiri. Tidak lagi di bawah hukum Taurat. Tidak mengandalkan dirinya sendiri. Semua oleh karena Yesus, dari Yesus untuk kemuliaan Yesus. Semuanya untuk Yesus, saudara. Itu orang yang berjalan dalam tuntunan Roh Kudus. Seorang yang berjalan dalam tuntunan Roh Kudus tidak mengandalkan usaha upaya diri sendiri. Saudara, yuk baca kalimat yang ada di slide. 1, 2, 3. Seseorang yang berjalan dalam tuntunan Roh Kudus tidak mengandalkan usaha upaya diri sendiri. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus kita. Melainkan mengandalkan Yesus Kristus. Nah, ketika kita memberi diri kita dipimpin oleh Roh Kudus, maka akan muncul pujian-pujian dari diri kita. Dan dia berkata, peganglah tanganku Roh Kudus setiap hari. Ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Bawalah diriku kepada segala kebenaran, agar ku tidak tersesat mengikuti jalan-Mu. Saudara, dia akan muncul pujian. Dia berkata, aku tak dapat jalan sendiri. Aku perlu Yesus di hidupku. Aku perlu Roh Kudus di hidupku. Saudara, selalu mengandalkan Yesus. Dan jemaat YS Malang semuanya di tempat ini mengandalkan Tuhan Yesus Kristus, mengandalkan Roh Kudus. Saudara berhasil, saudara dipulihkan, saudara diberkati. Terima mujizat daripada Tuhan Yesus. Tepuk tangan sekali lagi panjang buat Tuhan Yesus kita. Haleluya. Ada 3 ciri seseorang yang hidup berjalan dalam tuntunan Roh Kudus. Sekali lagi, 3 ciri orang-orang yang berjalan dalam tuntunan Roh Kudus. Seperti apa? Dikatakan dalam Galatia 5 ayat 26. Ayo kita baca kalimat yang paling atas saja. 1, 2, 3, janganlah kita gila hormat. Saudara, ciri yang pertama, orang yang hidup dalam tuntunan Roh Kudus, dia menjauhi gila hormat. Yuk sebut bersama-sama dengan saya, 1, 2, 3. Menjauhi gila hormat. Orang yang dalam tuntunan Roh Kudus, saudara, dia tidak berpusat kepada dirinya, tetapi berpusatkan kepada Yesus Kristus. Segala sesuatu, ketika mungkin ada orang yang memuji dirinya, dia kembalikan, dia berkata, puji Yesus, puji Tuhan Yesus. Saudara, kenapa? Tidak gila hormat.
Orang yang di dalam tuntunan Roh Kudus, dia tidak tertarik dengan pujian. Walaupun mungkin pujian itu manis. Dia akan humble, dia akan rendah hati, saudara. Sebaliknya, orang yang gila hormat, ciri utamanya adalah mudah tersinggung. Orang yang gila hormat itu mudah tersinggung. Masuk ruang ibadah di tempat ini, ada diaken yang berdiri. Ketika saudara masuk, datang di pintu, diakennya berdiri. Tapi waktu itu, saat itu pas diakennya lagi ngobrol sama temannya, saudara. Enggak melihat saudara, tahu-taunya sadar melihat saudara, tapi saudara sudah jalan. Saudara mulai tersinggung, saudara. Apalagi ketika saudara memberikan salam kepada pelayan Tuhan mungkin, kepada sesama jemaat, Shalom. Ketika saudara mengulurkan tangan saudara, tetapi tangan saudara tidak disambut, tersinggung, saudara. Apalagi ketika di rumah makan, pesan makanan gak datang-datang, saudara. Lalu tersinggung, marah kepada waiter, kasir, bahkan ownernya dimarahi semua, saudara. Kemudian apa? Ditinggal pulang. Ada seorang hamba Tuhan, bukan di kota ini, dan bukan di kota Makassar. Minggu kemarin saya melayani di sebuah kota, saya diceritain, ada seorang hamba Tuhan, nunggu makanan, dia belum menikah sih, sendirian, lalu makanannya lama, saudara. Dia marahin. Kasirnya nggak tahu kalau kasirnya itu yang punya. Kasirnya itu yang punya restoran. Dimarahin. Kemudian saudara tahu, ditinggal. Saudara tahu, ternyata yang punya jemaat. Hamba Tuhan. Lalu tersinggung, marah. Jemaatnya yang dimarahi, saudara. Sejak saat itu jemaatnya nggak mau beribadah di gereja itu. Karena apa? Mudah tersinggung. Nah sekarang semua jemaat YS Malang adalah jemaat yang dewasa secara rohani. Amin. Dan tidak mudah tersinggung. Tersinggung itu kampungan. Ayo katakan bersama saya, tersinggung itu kampungan. 1, 2, 3. Bukan zamannya. Itu zaman old. Zaman now, saudara, itu nggak mudah tersinggung. Kenapa? Kita punya Roh Kudus kok. Kita hidup di bawah anugerah Yesus Kristus. Tidak mudah tersinggung. Di jalan, dibawa mobil, bawa motor. Lampu merah berhenti wajar enggak? Lampu merah berhenti wajar enggak? Wajar, enggak salah. Lampu hijau baru jalan. Nah persoalannya ketika bawa mobil, bawa motor, dia berhenti saat lampu merah. Lalu di belakang ada kendaraan lain yang ngebel, klakson, tintin, gak ditanggapi oleh kita. Tintin, turunlah kita marah-marah orang itu. Padahal kita yang salah. Karena seharusnya berhentinya itu di jalur tengah. Tapi dia berhenti di jalur kiri. Seharusnya belok kiri langsung. Tapi kita berhenti merasa diri kita benar. Ketika di bel, di klakson, kita marah, tersinggung. Saudara, gak ada di sini. Ya, jemaat YS Malang semuanya baik dalam nama Yesus. Di sana banyak, saudara. Nah, kita diingatkan oleh firman Tuhan bahwa diri kita ada Roh Kudus. Oleh karena Roh Kudus, ada benih iman yang bertumbuh sehingga kita percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kita mengaku Dia adalah Tuhan, Dia adalah perlindung bagi kita, Dia penolong bagi kita. Itu semua karena pekerjaan Roh Kudus. Jadi kita semua di tempat ini, ayo kita tidak mudah terpancing untuk gila hormat. Kalau hari ini saudara tidak dihormati seperti yang saudara harapkan, saudara melayani tidak dapatkan pujian, terus tersinggung, wah bukan zamannya saudara. Hari-hari ini adalah bagaimana kita mengembalikan segala pujian yang datang kepada diri kita. Kita berkata puji Tuhan semua karena Yesus, semua karena anugerah Yesus.